saya musik itu harus dibunyiin dulu baru bakal tercipta. Gak bisa kita cuma depan piano ini gimana ya nadanya, bunyiin nadanya. Kalau kita cari nada ya bunyiin nadanya. Gimana sih bikin klimaks gitu di dalam pembuatan karya musik? Memang semua musik harus klimaks. Yang berhubungan badan klimaksnya pasti ya orgasme gitu kan. Kalau musik gak tahu. Maaf ya. Lain gitu kan yang nemenin akhirnya udah tahu lainnya seperti apa, akan kecenderungan si instrumen ini seperti apa, jadinya akan lebih mudah lah nanti. Oke, kita bakalan lebih ke komposisi nih, teknis dalam penggarapan musik. Ada yang bertanya gini, tahapan paling efektif dalam membuat komposisi lagu itu seperti apa? Karena banyak yang masih belajar susah untuk beresin musiknya sampai jadi. Kalau efisiensi itu ya bergantung sama orangnya. Dia ya harus menemukan apa namanya kebiasaan dari dirinya membuat itu lancar. Ya nggak sih, kok misalnya saya gitu bikin musik yang pasti saya pikirin pertama itu saya mau pakai instrumen apa aja. Gitu. Terus saya mau bikin musiknya gaya apa nih, stylenya, genrenya apa nih, gitu. Dari situ baru mulai, ya minimal dibunyiin, instrumennya dibunyiin, jangan cuma mikir doang, dibunyiin. Bunyiin dulu gitu. Bunyiin dulu gitu. Terus kalau misalnya emang mau bikin lirik, ya tulis dulu liriknya gitu. Terus misalnya, jadi jangan cuma niat, terus membayang-bayang gitu ya, tapi langsung praktekin gitu. Praktekin aja. Kalau ada piano ya try and error ya maksudnya gitu. Karena menurut saya musik itu harus dibunyiin dulu baru bakal tercipta. Gak bisa kita cuma depan piano ini gimana ya nadanya, bunyiin nadanya. Kalau kita cari nada ya bunyiin nadanya. Kita udah ada liriknya, pengen nyari apa namanya susunan nadanya, melodinya, ya bunyiin. Gak bisa cuma dibayangin doang. Gak bisa. Kalau saya ya orang yang menikmati proses. Setiap musik, setiap lagu punya masanya lah, memang punya waktu prosesnya sendiri-sendiri. Ada yang memang saya bikinnya lama, ada yang saya bikinnya ternyata cepat gitu. Tergantung, aku gak mau bilang mood ya, tapi tergantung kompleksitas komposisi yang mau kita bikin ini seperti apa nih. Banyak instrumennya gitu kan, kompleksitasnya. Banyak instrumennya, terus kita bikin melodinya yang progresi chordnya pengen agak banyak misalnya atau bagaimana gitu. Itu mempengaruhi proses waktu kita dalam bikin atau memberesin sebuah musik gitu. Jadi tahapannya bebas, lu mau bikin apa dulu, progresi chordnya dulu, liriknya dulu kah, atau melodinya dulu. Itu setiap orang punya kenyamanan masing-masing, punya kecenderungan atau kebiasaan masing-masing, gak baku gitu. Jadi kamu dari mana bikinnya, ya dari situ lu mulai gitu. Kalau misalnya ternyata kamu memang penyanyi gitu, lebih cocok atau lebih seringnya dari vokal dulu, nana ini ya direkam atau ditulis. Kalau nggak bisa tulis notasinya, tulis notasinya, oke. Terus cari progresi chordnya, minimal ada progresi chordnya, dari situ kita bisa ngembangin. Kalau nggak bisa nulis melodinya mungkin direkam. Yang teknologi lah, direkam pakai Gampang, handphone. udah gampang banget. Udah gampang zaman sekarang malah. Jadi sebenarnya buat tahapan sendiri, masalah efisien dan tidak efisien itu nggak bisa diukur ya? Nggak bisa diukur, karena proses kreatif itu setiap orang beda-beda. Terus materi musiknya juga kan beda-beda. Ya nggak? Jadi nggak ada standarisasi, misalkan bikin lagu itu harus 1 hari beres gitu? Nggak ada. Gimana sih bikin klimaks gitu di dalam pembuatan karya musik? Memang semua musik harus klimaks. Kalau ada komposer atau pencipta yang pengen anti klimaks gimana? Something wicked this way comes. Harus klimaks. Loh, saya mau bikin anti klimaks gimana? Banyak yang harus diperhatikan kalau kita bikin musik, gak cuman masalah banyaknya instrumen, terus bisa jadi banyak instrumen nggak bisa jadi klimaks juga. Terus kalau saya tangkap mungkin dinamika ya.
yang disebut klimaks itu masalah dinamika kan? Terus ya itu absurd. Kadang-kadang kita mencapai klimaks tidak selalu mesti dinamikanya semakin keras maka itu klimaks, tidak selalu seperti itu kan. Malah ada musik-musik ketika dia semakin pelan malah di situ titik klimaksnya. Atau ada yang nyanyi itu ketika dia menghayati satu melodi tertentu atau satu lirik tertentu, musiknya diem cuman misalkan yang nyanyinya secara pelan-pelan dan dihayati itu justru yang disebut sebagai klimaksnya. Intinya sejauh mana kita bisa menilai dinamika mana yang cocok, yang memang kita anggap ini klimaksnya. Nah ini kan jadi persepsi juga jadinya ya. Jadi mungkin aja kita sebagai pembuat musik bikin klimaksnya di situ, tapi pendengar tidak merasa bahwa klimaksnya di situ, dia menemukan klimaksnya di tempat lain gitu. Jadi ya kenapa harus berpikir klimaks ya? Jadi tidak perlu dipikirkan sebenarnya. Tapi kadang-kadang saya bikin musik juga suka, wah ini harus di sini nih greget nih, ya memang ada lah kayak begitu. Tapi ya klimaks itu ketepatan kita mencari titik ketepatan saat klimaks itu terjadi. Titik ketepatan saat klimaks itu terjadi. Obrolan subjektif ini sebenarnya Subjektif, karena klimaks itu ya gak kayak yang berhubungan badan, klimaksnya pasti ya orgasme gitu kan. Kalau musik gak tahu. Maaf ya. Iya gak? Subjektif masalahnya. Karena di musik ada klimaks, ada anti klimaks. Intinya jangan jadi hambatan mungkin ya untuk mencari klimaks. Aduh ini musik saya jadi klimaksnya di mana gitu. Jangan jadi hal yang terlalu difikirkan dalam pembuatan musik ya. Let it flow aja gitu. Kamu bikinnya kayak gimana mungkin ya. Ya. Karena siapa tahu kita juga bikin klimaks di situ, orang yang dengerin tidak merasa itu klimaks dan dia menemukan klimaksnya di tempat yang lain gitu. Intinya berarti ya jadi experience juga. Udah berapa banyak sih dia bikin lagu? Jadi jangan dipikirkan dulu deh, mungkin kamu kita harus lebih banyak bikin lagu dulu aja. Pengalaman bikin lagu lebih banyak. Bikin aja terus gitu. Iya. Terus lebih peka bunyi, peka rasa. Lama-lama kan ya. Nah kalau menurut Alang sendiri, alat-alat apa sih yang memang wajib gitu dimiliki oleh komposer? Minimalnya harus punya apa sih? Instrumen yang dia kuasai. Yang harus dimiliki komposer itu sebenarnya pengetahuan tentang instrumen yang nanti yang akan dia garap. Misalnya nih, saya pemain piano, tapi saya bakal ngegarap ternyata orkestra. Berarti saya harus tahu dong instrumen yang dipakai di orkestra itu apa aja. Misalnya violin. Terus ya nggak mungkin dong saya tiba-tiba main bikin aja. Tapi saya nggak tahu sejauh mana sih instrumen violin ini, bagaimana cara menggunakannya, karakteristik bunyinya, teknik yang dipakai dan segala macam itu yang harus diketahui. Jadi nggak mesti misalnya, saya mau bikin orkestra, berarti saya kudu belajar hiji-hiji dan memiliki hiji-hiji instrumen beak biarna tuh. Kudu beli violin lah, kudu beli oboh lah, kudu beli flute lah. Tapi kita harus tahu dulu pengetahuan tentang instrumen yang nanti akan kita buat. Batasan-batasannya atau apa namanya, ternyata dia juga bisa memainkan hal-hal yang di luar konvensional kalau memang kita membutuhkannya gitu. Yang penting sih itu apa namanya, pengetahuan tentang instrumen nanti yang akan kita buat. Gitu. Pengalamannya begini, kalau misalnya Adit nanya, tapi kenapa tuh kamu punya yang seperti ini? Ini kan hanya media yang membantu saya untuk membuat membuat sebuah karya. Hanya media saja gitu. Medianya bisa apapun, nggak mesti seperti saya misalnya. Kalau memang belum mampu untuk melengkapi, jangan membatasi kreativitas. Pasti banyak cara-cara lain yang bisa digunakan, bisa diakalin lah gitu. Misalnya dengan banyak aplikasi-aplikasi lain atau cara-cara lain seperti apa gitu. Pakai HP misalnya, pakai handphone atau apa gitu. Pokoknya kalau misalnya instrumen apa yang kamu kuasai ya mulailah beranjak dari situ gitu, nggak jadi masalah. Saya punya teman dia pemain perkusi drum, Yeru namanya, anak seni musik juga tahun 2005, luar biasa. Dia pemain drum, tapi dia music director juga, music production juga. Dia bikin musik pakai DAW juga sama digital audio session. Tapi karena dia tidak punya
kemampuan di alat lain dia ngerti. Nulis gitu ya? Nulis pakai apa yang MIDI bar itu, berarti kan nggak jadi batasan. Ketika saya mau bikin piano nih, tapi saya bukan pemain piano, ya udah saya nggak akan bikin kalian pakai piano, nggak jadi begitu. Tapi dia ngerti apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang pemain piano. Udah nih, kita dari tadi bahas tentang teknis ya, proses bagaimana mengawali untuk membuat karya. Untuk sekarang bisa mencontohkan nggak? Bisa mencontohkan bikin mulai dari bikin komposisi sederhana gitu sampai apa ya? Mulai dari idenya, bikin ide gitu, mulai dari bikin ide komposisi sederhana terus sampai jadi musik. Jadi kebetulan saya baru beres bikin musik buat salah satu bank. Dia udah punya lagunya himne Bang Mega. Cuman mereka minta untuk diaransemen ulang si musiknya. Kita anggap aja ini, misalnya saya udah bikin lagunya lagu himne, liriknya udah ada, progresi chordnya juga udah ada. Berarti kita udah punya progresi chordnya nih. Terserah waktu kita ngaransemen nih si lagu kita, apakah chordnya bakal sama seperti itu atau kita mau kasih pengembangan, itu bener-bener prerogatif si arranger atau komposernya. Gak pasti juga sih, Anda mau bikin intro dulu, apakah intronya mau panjang, mau pendek, terserah. Mau ngambil materinya dari lagunya, terserah, atau di luar dari lagu, selama masih ada keterkaitan nanti sama si lagunya, itu bebas, terserah. Di sini saya memutuskan bahwa saya mau bikin intronya ngambil dari si verse awalnya nih. Dan selanjutnya kalau ngobrol tadi harus mana dulu sih, misalnya bikin musik, apakah mulai dari mana, instrumen apa, enggak. Saya kebenaran waktu bikin aransemen ini, saya yang kepikiran adalah mulai dari flute. Saya bikin mulai dari melodi flute. Terus saya sudah menentukan dulu, karena memang pesanannya dia pengen bentuknya musik orkestra. Jadi saya udah nentuin nih sebelum saya bikin sepenuh ini, saya udah milihin instrumennya mulai dari violin 1, violin 2, viola, cello, kontrabas, oboe, flute, horn, ada simbal, timpani, piano. Ini kenapa saya piano di simpen di akhir, karena ternyata meskipun saya pemain piano, saya bikin piano di akhir track. Kenapa? Karena idenya munculnya tidak dari piano. Saya bikinnya mulainya dari flute. Saya bikin nada ini. Suara karena sudah di audioin. Flute, oke. Itu untuk intro ya. Tadi nadanya. Si harmoninya atau chordnya
sudah ada bayangan juga. Oh berarti lah. Dari situ mulai berkembang, saya pilih instrumen-instrumen yang lain, akhirnya jadinya begini. Ya begitu. Jadi tadinya dari melodi sederhana, terus nanti berkembang ke chord, habis berkembang ke chord, nambah inspirasi ke instrumen lain gitu. Ya, secara fungsinya gitu, kita milih di mana sih ini yang jadi melodi utamanya, terus yang jadi pengiring, terus nanti kita mau pakai instrumen apa lagi nih, biar semakin kaya sih si musiknya. Oh, misalnya ini bebas ya, tergantung si arranger sama komposer mau pilih yang mana. Apakah selanjutnya mau flute lagi atau saya mau jadi violin satu nih yang bakal ngambil melodi utama setelah si intro ini gitu, atau ternyata saya pilihnya habis ini saya mau pilih horn aja deh biar ada karakter lain gitu. Karena itu lumayan berpengaruh sama dinamika musiknya juga. Semakin kita kita pintar-pintar memilih warna suara dari instrumen, itu memperkaya juga si musiknya juga gitu. Jadi jangan lelah mencoba-coba. Kayak saya juga memutuskan akhirnya habis ini saya mau pakai horn, nggak langsung tiba-tiba pakai horn. Saya pakai cello dulu, nyobain dengan nada yang sama. Wah ternyata nada yang begini nggak cocok. Saya pakai oboe, wah ternyata menurut saya kurang cocok juga. Akhirnya saya mau milih horn aja deh dari sini. Lalu ketika masuk song saya memilih ini cukup piano doang deh misalnya gitu. Terus ya bisa bikin musik seperti ini juga tergantung sama referensi kita. Ya nggak sih? Preferensi kita dengerin musik gitu. Iya dong. Gua mau bikin musik orkestra nih. Ya gimana bisa bikin musik orkestra kalau belum pernah dengerin musik orkestra? Jadi kalau jadi komposer itu dengerin musiknya juga harus lebih banyak ya? Harus. Jangan sampai bauan mun orang Sunda mah bilangnya. Jangan sampai fanatik. Gua mah pokoknya sukanya musik ini. Boleh, tapi ketika kamu punya banyak referensi musik, bisa memperkaya ide kita buat bikin musik. Oke, Alman bisa nyontoin nggak misalkan dari instrumen piano aja deh, misalkan dari instrumen piano bikin melodi sederhana sampai bentuk jadi iringan gitu, cuman piano aja. Ya, sedang berpikir nih, karena disuruh bikin ya karya sederhana lah, terus gimana prosesnya sampai bisa jadi contoh sampel musik lah ya. Misalnya saya mulai dari piano, kita tag aja langsung ya, jangan pakai ini.
Gitu melodinya. Segitulah. Ya, karena teknologi ada yang pecel-pecel dikit bisa dihapus kan. Oke, sekarang mau ngapain ya di awal nih? Ada suara piano sama melodi dasarnya. Tada, da, Oh, kayaknya pengen ada suara simbal dulu nih masuk ke sini. Kan nggak mesti berurutan nih. Ternyata saya mulai percussion set dulu misalnya. Saya butuhnya buat apa namanya? Ngembangin mood kita ke arah selanjutnya. Saya butuh suara. Oh jadi itu nggak ada standarnya, misal kalau kita udah bikin melodi dari ada melodi misalkan, apakah ini harus instrumen perkusi dulu, apakah ini harus? Oh nggak ada. Apa yang terbayang terbersit di kepala duluan itu yang bakal saya lakuin. Saya biasanya begitu. Kayaknya biar di sini suara piano doang deh. Nah, pengen. Minimal udah tahu bayangannya. Oh, bakal ada yang lain gitu kan, yang nemenin si simbal ini gitu kan. Oh ternyata saya lebih apa misalnya yang kebayang duluan, oh selo deh. Ya udah langsung tulis aja, kenapa ditunda-tunda. Udah 3 instrumen nih Mas. Oke, viola. Sekarang udah bikin sana. Ngerasa gak cocok, tinggal hapus ya gak cocoknya. Ya harus tega lah. Misalnya aduh kayaknya kurang bagus, ya udah kita.
biasanya bakal berkembang nih. Oh, saya mau tambahin instrumen lain, misalnya woodwind, apakah flute, apakah oboe, atau mungkin glockenspiel atau vibraphone. Bakal berkembang terus ya, tinggal taste masing-masing mau bagaimana. Pengalaman bunyi ya. Oke, tadi udah dicontohin cara Alangan bikin komposisi musik sederhana yang dimulai dari piano. Tadi berapa instrumen sih? Cuma 5, Cuma lima, piano, violin 1, violin 2, viola, cello, sama simbal 6 berarti. Tapi kalau misalkan di dalam prakteknya sih, mungkin untuk kita yang memang belum terbiasa untuk membuat komposisi ya tidak akan semudah itu untuk memikirkan melodi atau misalkan memikirkan akord yang muncul dari instrumen-instrumen yang dimasukin gitu. Ya, karena kalau ya yang seperti ini bikin musik atau apapun itu yang namanya berkreasi, berkarya, semuanya bisa karena terbiasa. Itu satu, bisa karena terbiasa karena kita ya sering melakukan itu ya, akhirnya udah tahu lainnya seperti apa, akan kecenderungan si instrumen ini seperti apa, jadinya akan lebih mudah lah nanti. Jadi ya akhirnya referensi musik, terus transcribe kalau bisa. Misalnya kita lagi seneng musik apa nih, musik Arab misalnya gitu. Kita transkrip. Ya iya dong, ditranskrip apa sih alat-alatnya yang digunakan apa aja, terus gaya permainannya seperti apa, kita transcribe, kita tiru dulu lah gitu. Kita bikin musik niru dulu. Saya dulu kayak bikin minuswan lah. Saya dulu belajar bikin musik kayak begini dari niru dulu, bener-bener gimana caranya saya bikin musik persis sesuai seperti apa yang saya dengar. Oh, itu juga benar-benar jadi proses latihan ya? Betul. Jadi proses latihannya seperti itu mungkin. Kita cuman kalau misalkan sekedar mendengarkan ya mungkin bisa jadi referensi secara auditif gitu ya. Secara inilah visual gitu kan. Tapi memang kita harus ngezoom itu biar kita bisa lihat lebih detail dengan cara mentranskrip itu atau misalkan mengimitasi bunyi dari per instrumennya gitu. Betul. Dari musik-musik yang kita dengarkan. Betul, kadang-kadang saya musik orkestra, saya dengerin orkestranya siapa, saya karya siapa, sambil saya baca juga partiturnya. Kalau yang bisa baca partitur ya, sambil dibaca partiturnya, oh dia begini, oh dia gerakan si per instrumennya ketahuan. Dan jadi terbantu secara visual juga ya? Betul. Kalau transkrip. Oke, itulah tadi contoh sederhana proses pembuatan karya musik yang dengan cara Alangan ini ya. Kalau misalkan yang profesional ya sudah terbiasa ya, semudah itulah membuat instrumen. Tapi dalam prosesnya ternyata kreativitas itu ya tidak ada patokan utama urutannya harus seperti ini. Misalkan masukin instrumennya harus apa dulu, atau misalkan ini iringannya dulu atau akordnya dulu, nggak ada patokan seperti itu. Jadi ya udah berjalan aja gitu ya. Apa yang lewat duluan masukin gitu. Bunyiin aja dulu. Terus tadi kata Alangan kalau bikin musik ya mulai aja dulu instrumennya, bunyiin dulu gitu. Jangan terus ngawang-ngawang tapi dipraktekin. Musik itu karena mengolah bunyi kan, bunyiin aja dulu. Karena mengolah bunyi jadi harus dibunyiin dulu gitu. Jangan terlalu banyak berimajinasi sebelum memujikan instrumennya. Ya. Oke, sampai situ aja obrolan panjang hari ini sama komposer idola saya. Semoga obrolan kita hari ini mengenai tadi pandemi corona, bagaimana cara musisi menanggapi pandemi corona ini, sampai cara Alangan membuat musik dengan caranya sendiri. Semoga bermanfaat untuk orang-orang yang menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.